Perkenalkan, nama saya Molisa Saba, NIM 220118038 dari kelas B11. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Baik, saya akan mengalihkan status mahasiswa kalian menjadi kelas 5 SD. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, adakah yang mau memimpin kita dalam doa? Baik, Bu. Silakan kita. Ibu guru serta teman-teman sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita dalam doa. Doa selesai. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai lingkungan sekitar. Baik anak-anak, adakah yang tahu mengenai lingkungan? Tidak tahu. Baik, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Komponen abiotik dan biotik. Ada yang tahu dengan komponen abiotik dan biotik? Tidak ada? Tidak tahu. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, virus, dan bakteri. Adapun pengertian lingkungan menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Murchard, lingkungan adalah semua benda dan kaya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkat kehidupannya. Terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia. Pendapat yang kedua yaitu menurut Otto Soemartono, lingkungan adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad kredit menempati ruang hidup. Yang ketiga, pendapat dari Samba, lingkungan adalah semua aspek kondisi eksternal biologis di mana organisme hidup dan ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan. Menurut Bernard, lingkungan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu lingkungan fisik atau organik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, air, radiasi, gaya tarik, otot, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biologis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sisi lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan
lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan kesehatan dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. Yang ketiga yaitu lingkungan psikososial, yaitu berhubungan dengan batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. Adapun lingkungan komposite, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat baik yang terdapat di daerah kota ataupun desa. Adapun manfaat lingkungan bagi kita sebagai manusia, ada yang tahu manfaat lingkungan bagi kita? Tidak ada. Nah, seperti yang disebut secara umumnya, lingkungan memiliki jumlah komponen biotik dan abiotik yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu tanah dan laut yang ada di permukaan bumi dapat dijadikan sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, tanah juga dapat dijadikan sebagai area untuk kegiatan ekonomi seperti lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta aktivitas sosial lainnya. Yang ketiga, udara terdapat dalam lingkungan seperti oksigen dapat dimanfaatkan manusia untuk memperlancar sistem pernapasan. Keempat, komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan memiliki manfaat seperti sumber energi dan nutrisi bagi tubuh manusia. Yang kelima, lingkungan memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kehidupan sehari-hari seperti mineral, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Mikroorganisme seperti bakteri temurai dibutuhkan untuk memiliki peran sangat penting dalam ekosistem, yang ini bisa sebagai dekomposer sisa-sisa tubuh dari makhluk hidup yang telah mati. Yang berikut, air merupakan salah satu komponen lingkungan yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia seperti minum, mandi, irigasi, dan lain-lain. Tujuannya yaitu tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi serta membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang keenam, terlindungnya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
sumber daya alam yang berlebihan. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia bisa berupa adanya penebangan secara liar yang menyebabkan banjir ataupun tanah longsor dan pembuangan sampah sembarangan tempat, terlebih aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran. Baik dampak perubahan lingkungan, yaitu beberapa perubahan lingkungan yang perlu kita ketahui, antara lain: 1. Kualitas hidup menurun. Yang kedua, mengurangi potensi hutan. Yang ketiga, menghilangkan habitat flora dan fauna. Yang keempat, menyebabkan bencana alam. Yang kelima, mengancam ketahanan pangan. Apakah kalian sudah mengerti? Baik, kita lanjut. Beberapa cara melestarikan lingkungan, yaitu mencegah kerusakan hutan, yaitu menanam pohon mengganti dengan varietas bibit yang berkualitas. Yang kedua, tebang pilih, maksudnya hanya menebang pohon yang sesuai dengan kebutuhan, seperti umurnya sudah tua, ukurannya sudah besar, atau jumlahnya yang banyak sehingga perlu dikurangi untuk memberikan ruang pada tanaman lain. Yang kedua, penghijauan hutan yang sudah rusak atau reboisasi. Yang ketiga, dibentuk badan khusus untuk mengawasi lingkungan hutan. Yang keempat, pemberantasan pelaku penebang hutan ilegal. Yang kelima, membuat kebijakan terkait perizinan, pengusaha hutan, pemanfaatan kayu dan industri yang hendak membuka lahan baru. Yang kedua, mencegah pencemaran, yaitu sebagai berikut: membuat instalasi pengolahan limbah, membuat tempat penampungan limbah rumah tangga pengolahan limbah organik dikelola untuk membuat pupuk organik atau sebagai bahan. Yang keempat, limbah organik diolah menjadi produk bernilai ekonomis seperti tas dan plastik. Yang kelima, limbah bahan berbahaya dan beracun dikelola dengan ketentuan
Lingkungan yang bersih. Ya, Bu.